itu kan hanya usul dari kami. Tentu kan kami juga tidak memaksa bahwa mereka harus sujud bagaimana supaya kita memaafkan, tidak. Itu kan nanti takut merendahkan mereka. Tapi kalau memang merasa khilaf dan niatnya tidak ada ke sana, ya tergantung keikhlasan mereka mau sujud atau enggak. Oke Bang, agenda hari ini ke Polda dalam rangka apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ke sini, saya pribadi atas nama Sahrul Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama, yaitu yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton. Itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap ya telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasalnya apa, Pak? Pasalnya, Bang. Nah, kalau di dalam ini kan ada laporan secara resmi yang kami Dibacain aja. Nah, untuk pasalnya itu Bawah. Nah, menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau sara, pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP Jo pasal 156A KUHP. Itu pasal yang dikenakan atas ketiga nama yang kami laporkan itu. Terkait apa Bang? Ancamannya, Bang? Terkait Ancaman hukumannya, Bang? Ini apa ya Bang? Isinya apa dari laporan Anda? Nah, dari laporan ini ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi Muhammad itu atau Rasulullah yang kami agung-agungkan itu memerangi yang namanya minuman keras ini. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Sebelum dilaporkan sudah ada komunikasi sebelumnya? Kalau untuk komunikasi, ya tidak ada sama sekali. Pihak yang dilaporkan Bang, ada itikat untuk minta maaf atau dan sebagainya? Nah, kalau untuk itu sepanjang yang kami ketahui atau saya selaku pelapor belum ada. Kemarin kalau nggak salah dia cuman mengupload status temannya, tapi bukan dia. Dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Bang, yang melakukan ucapan kan Budi Dalton. Kenapa Sule dan Mang Saswi ikut terlibat, Bang? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga? Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami
beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Ikut dianggap menghina maksudnya? Ya, Membiarkan atau gimana maksudnya? ya, dia akan menyampaikan ini, nah, ekspresi untuk tertawa. Nah, di situ sama halnya dia membenarkan dan mengiyakan itu. Dan kami anggap ya dia ikut terlibat. Bang Budi Dalton sendiri di video TikTok sempat minta maaf dan bilang bahwa ucapannya tidak ada maksud mengandung penghinaan. Tanggapan sendiri dari abang seperti apa? Nah, makanya saya sampaikan tadi, untuk video mereka sebelum kami ke sini, kami tidak mengetahui ada video permintaan maaf atau permohonan maaf dari mereka itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. Kan udah minta maaf kan sendiri. Apakah Jadi udah ada harusnya minta rencana? maafnya seperti apa bang? Iya. Dari klarifikasi dari pihak mereka. Jadi gini ya, Mungkin Ada ini. tuntutannya nggak? memang yang mengucapkan itu kan Budi Dalton. Tapi ketika di dalam video itu kita analisa, ternyata kan Sule dan Mang Saswi itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu loh. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Kira-kira begitu. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Karena klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor. Dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan begitu. Tapi secara hukum sendiri itu bisa diproses bang. Bisa kan, masa kadaluarsanya masih lama kan. Dan terkait dengan sudah ada permintaan maaf Budi Dalton, nah ini kan masalahnya terkait dengan agama, terkait dengan umat Islam yang di Indonesia ini mungkin lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin orang bisa minta maaf pada ajaran yang sudah dicidrai gitu. Sedangkan dia minta maaf pada tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ormas Islam gitu. Apa kapasitas ulama atau tokoh Islam untuk memaafkan dia? Sedangkan yang kecewa dan marah mungkin ada jutaan di luar sana, termasuk klien kami juga tidak ada permintaan maaf terhadap dia gitu. Dan tindakan hukum ini adalah bagian dari upaya dia untuk mewakili rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa sih mesti bercanda itu modelnya begitu dan kualitasnya serendah itu gitu. Dan harapan kami tentu ke depan pelawak Indonesia itu kalau melawak cobalah yang lebih konstruktif, lebih progresif dan lebih menggembirakan untuk semua orang. Tidak ada rasa untuk misalnya menyudutkan atau melecehkan kelompok-kelompok lain gitu. Bang, ini kan undang-undangnya ITE ya? ITE termasuk Iya, ancamannya berapa? Ancamannya di atas 5 tahun. Tapi sebelumnya ini kan bicara soal masalah penistaan agama. Ada konsultasi atau mungkin konseling dulu ke pihak terkait misalnya MUI gitu? Bagi kami tidak ini ya, tidak ada kaitannya dengan MUI. Karena kan klien kami juga bagian dari umat Islam dan ketika terkait dengan pasal-pasal hukum ya tentu lebih relevan kita konsultasi dengan penyidik ya. Dan kita dari jam 10 tadi sudah di sini, makanya setelah berdebat dan berdiskusi panjang akhirnya ya kita sama-sama menyepakati yang lebih relevan adalah pasal-pasal yang hari ini diterbitkan di dalam laporan polisi ini. berarti pasal berlapis ya bang? Iya betul. Jadi pasalnya penistaan agama, Informasi yang menimbulkan rasa kebencian, penistaan agama dan dijuntukan dengan undang-undang ITE karena itu tersebar melalui internet atau YouTube kan. Selanjutnya akan dipanggil mungkin sulainya atau seperti apa? Ya tentu penyidik sudah tahu ini ya, step-step hukum ya. Tentu mereka akan dimintai klarifikasi apa motif dari semua ini. Karena klien kami juga mempertanyakan kenapa sih bercanda menyerempet agama yang sebenarnya itu kan sangat sensitif bagi orang yang memeluk agama tersebut gitu loh. Barang buktinya apa aja tadi bang yang diserahin? Sudah kami sodorkan dan kami berikan itu bukti video yang kami masukkan dalam flash disk dan kita ajukan 2 saksi, yaitu teman dia yang dari awal memberitahukan kejadian atau tersebarnya video ini. Kalau ternyata video itu editan gimana bang?
Ya itu nanti kan tergantung penyidik setelah melakukan penyidikan atau penyelidikan kan temuannya seperti apa gitu. Saat menyerahkan video yang abang kasih video utuh atau cuma potongan-potongan yang viral? Itu cukup utuh ya karena lebih dari 10 menit dan kami sengaja mengambil video yang tidak ada komentar dari pemilik akun atau nggak ada watermark, nggak ada semua tambahan apapun, nggak, yang masih benar-benar kosong gitu. Bang, ini kalau misalnya artinya tuntutan dari abang sendiri sebagai pelapor meminta pihak yang terlapor ini untuk meminta maaf secara langsung umum melalui media massa terbuka atau seperti apa? Sebenarnya tergantung dari Budi Dalton, Sule, dan Mang Saswi, motifnya apa dulu. Kalau memang motifnya sengaja dan ingin merendahkan atau menghina agama Islam, ya tentu kita inginnya dipidana. Tapi kalau ternyata itu hanya candaan yang sama sekali tidak ada niat, lalu memang keceplosan atau kehilafan, ya tentu kalau dengan komunikasi baik-baik, klien kami sudah menyampaikan akan siap memaafkan dan memang tujuannya kan bukan untuk supaya orang dipenjara, tapi mengetahui dulu motifnya apa, baru kita mengambil tindakan yang lebih lanjut gitu. Kalau memang ini mencemarkan agama, ya kenapa kita diam saja, begitu kira-kira. Tadi kan Budi Dalton sudah disebutkan sudah meminta maaf. Nah itu gimana terkait hal Ya itu? meminta maaf itu pada siapa gitu. Kalau memang kami baca itu di tokoh agama, apa relevansinya ini yang dicemarkan agama kok minta maafnya ke tokoh agama? Ya mestinya kan bisa lebih komprehensif lah, entah dengan bersujud di depan umum yang ditampilkan di depan publik sehingga jutaan umat Islam tahu, atau bagaimana kan begitu. Sampai minta Budi Dalton sujud berarti? Ya kalau memang dia ada ketulusan dan tidak ada niatan mencemarkan, ya kenapa tidak kalau memang ancamannya pidana. Dari pihak abang sendiri memang meminta itu dari Budi Dalton? Bagaimana tuh? Siap meminta mereka untuk sujud? Ya kembali lagi, ya, kali ini baru pelaporan ini. Iya, tapi tadi udah tercetus akankah meminta Budi Dalton dan Mang Saswi juga Sule untuk sujud supaya dapat dimaafkan? Ya kalau memang mereka itu ikhlas, ya bersedia, kenapa harus tidak mengakui kalau memang mereka sadar? Itu kan hanya usul dari kami. Tentu kan kami juga tidak memaksa bahwa mereka harus sujud bagaimana supaya kita memaafkan, tidak. Itu kan nanti takut merendahkan mereka. Tapi kalau memang merasa khilaf dan niatnya tidak ada ke sana, ya tergantung keikhlasan mereka mau sujud atau enggak.